mahasiswa Universitas Negeri Padang. Saat ini dia lagi ada di semester 5 Bun, dengan jurusan Teknologi Pendidikan. Jadi tujuan dia ke sini, dia ingin melakukan observasi dengan metode wawancara mengenai lembaga Rumah Baca Anak Negeri ini, Bun. Rumah Baca Anak Nagari. Rumah Baca Anak Nagari. Kalau anak negeri itu di Maluku. Oh iya. Nagari. Mungkin Bunda bisa perkenalan diri dulu. Sahabat pembelajar, sahabat teknologi pendidikan di mana saja berada. Perkenalkan, saya Bunda Sri Eka Handayani, founder dari Rumah Baca Anak Nagari. Saya juga sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Padang, mahasiswa S3 Pendidikan Dasar. Keseharian saya selain mengelola Rumah Baca Anak Nagari, saya juga kepala SD Negeri 06 Parit Antang, Kota Bukit Tinggi. Rumah Baca Anak Nagari beralamat di Jalan Kusuma Bakti nomor 12, Simpang Taman Ujung Bypass, Pakoan Arokandikir Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Namun walaupun di Kabupaten Agam, dia tidak jauh dari kantor wali kota Bukit Tinggi, 400 meter dari kantor wali kota Bukit Tinggi. Baik, terima kasih Bun. Untuk pertanyaan pertama, mungkin apa visi misi Bunda membangun Rumah Baca Anak Nagari? Oke, sahabat teknologi pendidikan di mana saja berada, saya membangun Rumah Baca Anak Nagari ini pertama karena permintaan anak kandung yang emang hobinya anak sulung saya itu membaca. Yang kedua karena kita lihat di lingkungan kita banyaknya anak-anak yang bermain HP, sibuk dengan gawainya dan lain-lain. Jadi visi Rumah Baca Anak Nagari adalah menumbuhkan minat baca, mencerdaskan bangsa. Selanjutnya Bun, kapan dan dengan tujuan apa didirikan Rumah Baca Anak Nagari ini, Bun? Rumah Baca Anak Nagari ini berdiri secara resmi ya, launchingnya 4 Desember 2017. Namun sebelum itu kita udah mempersiapkan di 2015-16 sudah kita siapkan launchingnya di 4 Desember 2017. Rumah Baca Anak Nagari ini bertujuan bagaimana anak-anak di sini, khususnya di Nagari Gadut dan sekitarnya, Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi, bagaimana anak-anak bisa tidak sibuk dengan gawainya, bermanfaat lah. Maaf, zaman sekarang anak-anak terlalu sibuk dengan HP, biar dia bisa dekat dengan buku. Dan di sini bukan hanya membaca saja, banyak kegiatan yang ada di sini. Nanti bisa dilihat di sana. Kita ada bimbel gratis, itu bimbingan belajar gratis Senin sampai Sabtu. Bikomtis, bimbingan belajar komputer gratis. Ada Pena Bahasa Sastra, penampilan minat bakat dan sastra. Ada berbagai macam movie edukasi, permainan tradisional, bahkan ada kegiatan sekali sebulan yaitu untuk ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu bisa memanfaatkan atau ibu-ibu rumah tangga bisa belajar misalkan masak, membuat bunga, bisa menambah income atau literasi inklusi sosial. Berarti bukan hanya untuk anak-anak aja tapi untuk ibu-ibu juga ya, Bu? Ya, bahkan lansia, remaja bisa diambilkan buku yang di atas tuh, itu ya, yang itu semuanya aja. Ya, itu tuh banyak. Kita juga adanya wifi, bisa anak-anak di sini buat tugas. Selain itu, malah ini juga tempat ruang diskusi seperti NANI mengadakan acara di sini. Kita juga ada pesantren Ramadan. Ini bisa dilihat kegiatan-kegiatannya. Tidak hanya membaca saja. Seperti kita lihat di sini, Pena Bahasa Sastra, penampilan minat bakat dan sastra. Anak-anak belajar membaca puisi, mendongeng, bercerita, tampil, bahkan sudah ada karya anak rumah baca atau buku yang dibukukan. Kedua, bimbel gratis itu bimbingan gratis Senin sampai Sabtu. Buat PR nggak ngerti di sekolah bisa belajar di sini. Misalnya gosen buku, mengantarkan buku ke masyarakat, baik itu perpustakaan atau orang-orang yang baru membuka rumah baca, belajar meminjam bukunya ke sini. Atau kami buka lapak, saya lihat di Instagramnya, buka lapak baca di sini. Setelah itu, pabrik aktif, barang bekas aktif kreatif, belajar membuat barang bekas.
Ada juga Gersosma, Gerakan Sosial Masyarakat, itu khusus ibu-ibu tuh. Belajar masak, setelah baca masak, belajar masak kue, belajar buat bunga dan lain-lain. Titian ke surga, bagaimana anak-anak di sini dia tahu, oh ini waktunya sholat, tidak kita suruh dia itu atau hafalannya atau mengajinya. Mendatangkan tip ahli atau menang kali, ini duta bahasa, ini orang yang berpuisi, ya puisi ini perawat gigi, ini orang dari Malaysia, ini wartawan, penulis, pokoknya kita ada tangan di sini. Selanjutnya movie edukasi, anak-anak misalkan menonton, setelah menonton kita lihat tadi fokus apa sih pembelajaran dituliskannya kemarin. Olga Petra, olahraga permainan tradisional, anak-anak udah lupa dengan permainan seperti terompa panjang, patuk lele, mulai itu kita ajarkan. Setelah itu jumpa brilian Jumat petang, bersihkan lingkungan. Kami di sini juga ada misalkan menanam stroberi, belajar kayak gitu untuk anak-anak, belajar bertanam. Tuh wifi edukasi, bagaimana anak-anak memanfaatkan wifi. Ada konsultasi belajar. Jadi ada orang tua yang misalkan tidak paham, akhirnya anaknya konsultasi belajar di sini. Banyak kegiatan. Iya, Bu. Sekali sebulan ada dibawa anak-anak ini jalan-jalan. Kalau untuk struktur organisasi lembaga ini apa? Udah ada itu strukturnya. Oh iya. Ya. Tadi juga udah ada foto sih. Iya. Iya. Kalau Ini berbentuk yayasan, yayasan non profit. non formal juga ya, Bu. Ya, non profit. Dan kami juga akan buka. Kami di sini juga, Bu. Iya. Bagus. Iya. Masyarakatnya. Kalau kayak proses pembelajarannya tadi yang kayak Ibu jelaskan tadi ya, Bu, banyak kegiatan gitu. Itu kegiatannya dilakukan setiap minggu atau? Kalau belajar tuh, kalau membuat PR anak tuh tiap hari, siapa yang nggak ngerti, guru banyak kami. Kalau Sabtu Minggu tuh full. Yang dia lihat di WA itu aktifnya cuma Sabtu sama Minggu. Yang hari-hari biasa tuh Iya, tidak tutup karena kita punya karyawan. Oh iya, gitu ya, Bu. Kalau karakteristik peserta didik di rumah ini kayak gimana aja? Berbagai macam. Macam. Kalau kendala bagi anak yang susah membaca tadi itu kayak mana? Ada dulu Kak Nia namanya, dia yang mengajarkan. Sekarang alhamdulillah kita kan gini, siapa yang bekerja sini ada rasanya peluang lebih antara tuh bisa jadi pegawai negeri itu kita usulkan dia kerja tempat lain. Terus program-programnya tadi tuh udah dilaksanakan sejak kapan aja? 2017. Udah dilaksanakan sejak 2017. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya. Rumah baca ini lahirnya dari kepedulian dan semangat kita, karena kita harus yakin dengan sedikit kepedulian kita mudah-mudahan membawa dampak bagi masyarakat kita. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih ya, Bunda. Ya.